Saya kembali ke Pak Boga. Pak Boga, tadi yang disampaikan oleh Pak Khalid bahwa perlu sinergi bersama dan tentu juga anggaran begitu ya. Tapi apakah permasalahannya itu betul-betul hanya di anggaran atau sebetulnya ada permasalahan lain yang dihadapi sehingga pertanian kita hingga saat ini mungkin perkembangannya masih belum sesuai seperti yang kita harapkan. Apalagi permasalahannya? Misalnya kalau tadi bicara soal ketersediaan lahan, pupuk dan lain sebagainya. Ya, tentu kita pertama ya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di DPR ya, terutama Komisi 4 yang selama ini banyak memberikan support kepada Kementerian Pertanian khususnya dan rekan-rekan petani. Tadi sudah disampaikan salah satunya oleh beliau karena anggaran di Kementerian Pertanian itu sekitar 80% itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan pemerintah. Jadi belanja untuk petani begitu. Dan memang itu diperuntukannya kebanyakan untuk apa? Kalau dulu saya ingat itu saat untuk Alsintan ini misalnya. Banyak sekarang dibelanjakan untuk alat dan mesin pertanian. Masih karena Alsintan, kita ya? fokusnya kepada modernisasi pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua tentu regenerasi petani menjadi concern kita. Makanya teman-teman yang ada di sini saat ini bisa menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian untuk mendorong mereka dalam hal pendidikan, pelatihan, termasuk juga kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan. Yang ketiga tentu tadi disampaikan juga terkait dengan keberpihakan ya, seluruh stakeholder kita termasuk masyarakat secara luas. Karena kita harus paham produk pertanian itu dibeli oleh masyarakat kita juga. Jadi kalau harga misalkan, harga di tingkat petani itu sudah diperjuangkan saat ini oleh pemerintah dengan peningkatan harga pembelian. Kalau dulu kan sampai di konsumen tinggi, tapi petani tidak menikmatinya. Beras saat ini dalam 2 tahun terakhir sudah meningkat dari 4.000 ke 6.000 gitu ya. Tetapi kita paham bahwa biaya produksi untuk tanaman pangan yang biaya untuk input sebagian besar adalah tenaga kerja, kemudian pupuk, kemudian termasuk juga di situ ada benih dan lain sebagainya juga meningkat gitu ya. Jadi harga yang meningkat itu juga karena input yang meningkat. Jadi masyarakat harus paham begitu ya. Itu yang jadi ada ongkos produksi di situ ya yang membuat kemudian itu menjadi naik harganya. Dan kemudian ada juga masalah lahan pertanian yang saat ini terjadi penurunan dan itu harus kita perhatikan juga supaya tidak terjadi konversi lahan yang berkelanjutan. Sehingga alih fungsi itu kita cegah dengan menerbitkan aturan-aturan untuk mencegah alih fungsi, sehingga pemerintah juga memiliki memiliki komitmen untuk melakukan menjaga luas tanam, kemudian juga lahan pertanian abadi. Itu menjadi concern kita. Kalau